Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 9A SMPK Penabur Kota Wisata. Kali ini kami akan mempersembahkan video presentasi dengan tema kedaulatan. Video ini merupakan pelaksanaan dari tugas K4 PPKN. Mari kita saksikan bersama. Jadi, dalam video presentasi ini, beberapa poin yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian kedaulatan. 2. Contoh-contoh kedaulatan. Di sini akan dijelaskan macam-macam kedaulatan, sifat kedaulatan, teori kedaulatan, beserta dengan contoh-contohnya. Kemudian, ketiga, contoh praktek kedaulatan di beberapa negara. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai contoh negara sesuai dengan teori kedaulatan, serta praktek kedaulatan di beberapa negara. Lalu yang terakhir, praktek kedaulatan di Indonesia sampai dengan saat ini. Pada bagian ini akan menjelaskan teori kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penerapan kedaulatan di Indonesia sampai saat ini mencakup perkembangan demokrasi Indonesia dan perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, daulah, bahasa Inggris, sovereignty, bahasa Prancis, souveraineté, bahasa Italia, sovranità, yang kesemuanya berarti tertinggi. Jadi, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang kedaulatan, Jean Bodin dan Miriam Budiarjo. Jean Bodin, seorang ahli hukum Prancis yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Artinya, pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya dalam suatu negara. Kemudian Miriam Budiarjo, menurutnya kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Contoh-contoh kedaulatan. Kedaulatan dibagi menjadi dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara serta mengelola semua sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kedaulatan ke dalam adalah 1. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. 2. Rakyat Indonesia punya hak dan kewajiban untuk memilih presiden dan wakil presiden. 3. Masyarakat berhak memilih anggota DPR dan DPD. 4. Pemerintah melindungi dan menjaga kelestarian wilayah Indonesia. Dan terakhir, pemerintah serta lembaga negara lainnya menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang untuk meraih tujuan negara yang diinginkan. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam UUD NRI tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kedaulatan keluar adalah negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh kedaulatan keluar diantaranya 1. Mengadakan perjanjian dengan negara lain. 2. Mengadakan duta dan konsul. 3. Menyatakan perang dan damai. 4. Ikut dalam organisasi internasional. Adapun kedaulatan keluar Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden mengangkat duta dan konsul. Sifat-sifat kedaulatan. Menurut Jean Bodin, pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu sifat kedaulatan yang pertama adalah asli. Artinya, kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Sifat kedua adalah permanen. Dalam KBBI, permanen berarti tetap. Jadi, sifat ini berarti kedaulatan tetap ada selama negara tersebut berdiri, bahkan jika pemegang kedaulatan telah berganti. Sifat ketiga adalah tunggal. Tunggal berarti satu-satunya, sehingga sifat ini berarti kedaulatan menjadi satu-satunya yang tertinggi dalam negara yang tidak bisa diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Sifat kedaulatan terakhir adalah absolut. Absolut berarti tidak terbatas, mutlak, sepenuhnya, bebas dari campuran, murni. Sehingga sifat kedaulatan mutlak mengandung arti kedaulatan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Teori-teori kedaulatan. Terdapat 5 teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan atau disebut teokrasi. Teori ini beranggapan bahwa raja atau pengusaha memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Contoh negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah Jepang dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Mesir kuno, Ethiopia pada masa kepemimpinan Raja Haile Selassie, serta Kaisar Tiongkok. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Pada teori ini, kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja dianggap bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Beberapa pemikiran mengenai teori ini adalah raja sebagai bayangan dari Tuhan. Raja harus memiliki kekuasaan mutlak dan tak terbatas agar negara menjadi kuat, dan rakyat harus rela menyerahkan hak asasi kekuasaan karena raja ada di atas undang-undang. Adapun contoh negara yang menganut teori kedaulatan raja adalah Raja Thailand yang ada memiliki tugas sebagai kepala negara serta kepala wangsa Chakri, Perancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler, dan Brunei Darussalam, Sultan memiliki kekuatan eksekutif yang lengkap dan tidak dibatasi oleh politisi atau parlemen. Ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan berdirinya suatu negara. Negara sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara yang menciptakan hukum dan tidak wajib tunduk kepada hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Rusia pada masa pemerintahan Stalin dan Tsar, Perancis pada masa Raja Louis IV, Italia pada masa kekuasaan Mussolini, dan Korea Utara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Berikut pemikiran mengenai teori kedaulatan hukum. 1. Pemerintah negara bertugas melindungi hak asasi manusia. 2. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. 3. Segala tindakan negara harus berlandaskan dari hukum. Negara yang menganut teori kedaulatan hukum adalah Amerika Serikat, Swiss, dan Jerman. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Salah satu penganjur paham ini adalah Montesquieu. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
penerapan kedaulatan di beberapa negara. Amerika Serikat menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi model konstitusi untuk banyak negara lain. Menurut konstitusi, Amerika Serikat adalah negara federal yang menjalankan sistem demokrasi republik karena rakyat dapat memilih wakil untuk mewakili mereka dalam badan pemerintahan. Jadi, rakyat itu sendiri adalah pemerintah. Cabang eksekutif dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Brunei Darussalam menganut paham kedaulatan raja. Sultan memiliki kekuasaan eksekutif yang lengkap, tidak dibatasi oleh politisi atau parlemen. Sultan merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Kepala dari Agama Islam di Brunei. Kata-kata Sultan adalah hukum. Jepang menganut paham kedaulatan rakyat. Konstitusi Jepang mulai berlaku pada tahun 1947. Menganut prinsip kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia, dan pendudukan perang. Kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pilihan. Konstitusi menetapkan 3 badan pemerintahan, legislatif atau di parlemen, eksekutif atau kabinet, yudikatif atau pengadilan. Setelah kita mempelajari berbagai teori kedaulatan, lalu Indonesia sendiri menganut teori yang manakah? Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945. Pertama, yaitu dalam pembukaan UUD NRI tahun 45, alinea keempat, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 45 di mana berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah 1. Pemilihan umum atau pemilu, 2. Adanya pembagian kekuasaan negara, 3. Kebebasan pers, 4. Ada banyaknya partai politik. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 3, di mana berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misal, peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Yang kedua, dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia, kedudukannya sama di dalam hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi. Misalnya, rakyat biasa atau keluarga pejabat harus mendapat sanksi bila melanggar hukum, berupa kurungan atau penjara maupun denda. Contoh pelaksanaan kedaulatan hukum adalah 1. Menegakkan hak asasi manusia, 2. Menghukum para pelanggar sesuai aturan yang berlaku, 3. Supremasi hukum di Indonesia, artinya negara ini adalah negara hukum. Penerapan kedaulatan di Indonesia sampai sekarang.
Dari penjelasan teori kedaulatan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut UUD NRI 1945, pembagian kekuasaan berasal dari konsep trias politika, yakni pemisahan kekuasaan secara tegas antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah kepala negara dan kepala eksekutif pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapun kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sebagaimana dijelaskan dalam makna trias politika dan penerapannya di Indonesia. Sedangkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif. Adapun lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Komisi Yudisial atau KY. Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Demokrasi terpimpin. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu presiden. Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Demokrasi Pancasila tahun 1996 sampai tahun 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada pemerintahan Orde Baru, demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem parlementer. Sistem parlementer terlaksana di Indonesia sejak dikeluarkannya maklumat Presiden pada tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 1. Terdapat pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Kepala pemerintahan merupakan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. 3. Kepala negara adalah presiden, raja, atau kaisar. Selanjutnya, sistem parlementer semu. Indonesia pernah mengalami sistem parlementer semu atau kuasi parlementer ketika menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Disebut parlementer semu antara lain karena hal-hal berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden, bukan oleh parlementer. 2. Presiden dan para menteri masih merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden dan bukan oleh parlemen. Yang terakhir adalah sistem presidensial. Sistem presidensial dilaksanakan di Indonesia pada awal kemerdekaan dan dilaksanakan kembali setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga saat ini. Pada sistem presidensial, ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. 1. Presiden yang dipilih oleh rakyat
menjadi kepala pemerintahan. 2. Presiden dan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa saling menjatuhkan. 3. Presiden dan parlemen memiliki tugas masing-masing yang jelas. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kiranya yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.